Muka saya kelihatan nggak, Bante? Ya, jelas. Oke, nah, jadi sampai O ya. Nah, P, kalau P itu si apa? Jari tengahnya, jari ibu jarinya, jempolnya ke tengah-tengah ini, ke tengah-tengah ruas tengah jari tengah. Kalau dari samping ngebentuk huruf P. Gini, kalau kita ngeliatnya gini, ini jadi P-nya gini kan. Gitu. Kalau dari samping lebih kelihatan. Gitu ya. Jadi Tangannya, ininya lurus, telunjuknya ini ke bawah, terus jempolnya ke tengah-tengah gitu, jari tengah bentuknya gini. Jadi ini jadi huruf P ini kan. Gitu ya. Jelas? Kelihatan kan? Kalau tangannya Pak Andri nggak kelihatan tangannya Pak Andri. Burung gitu. Gambarnya Pak Andri burung hitam, burung biru. Oh, itu saya pakai background sebentar. Ya. Saya ganti dulu. Nggak kelihatan Pak. Ya. Ganti yang bening aja coba. Kemarin bekas ini. Nah, kan itu jelas itu, Mas. Ya, ininya gini. Ini kalau dari samping kelihatan P-nya gini. Gitu ya. Oh. Jadi tangan ininya jempolnya ditaruh di antara dua itu. Ya. Gitu. Jempolnya di tengah-tengah ruas tengah jari tengah gitu. Ya. Ini P berarti ya? Ya, itu P. Oh iya, di tengah-tengah ada P ya? Iya, kan kalau dari samping kelihatan jadi huruf P gitu kan. Lurus. Benar. Sambil huruf P. Benar Pak Andri. Seperti itu ininya. Kalau Q, kalau Q tuh dia gini, ininya ke bawah. Kalau dari samping nih, bentuknya gini. Jadi tiganya di itu telunjuk sama jempolnya ke bawah. Kalau dari arah samping. Oh gitu. Kalau dari depan kan gitu, kalau dari samping gini. Itu Q. Terus R-nya, kalau R tinggal bentuk huruf R, ininya di silang gini. Ini ya? Tunjuk sama itunya, ininya. Jempolnya ya ditutup gitu. Terus kalau S itu tinggal naruh jempol di sini, digenggam. Jempolnya ya di jempolnya di jari tengah atau antara jari tengah sama itu. Ya, pokoknya di tengah-tengah. Itu jadinya S. Kalau T ya kalau T 1, kalau N tadi 2, kalau M 3. Berarti kalau naik 1 itu jadinya T gitu kan ya? Berarti S-nya 3, oke. Kalau ini kan N, kalau 2 tadi gini N, betul? Kalau M kan gini. Kalau 1 T, kalau 2 N, kalau 3 M, itu satu gerakan, satu itulah. Cuma beda posisi jempolnya. Jempolnya ya? Terus huruf U itu U itu tinggal V-nya dirapetin, jari telunjuk sama tengahnya itu U. Kalau V tinggal dibuka, gitu ya. Berarti U sama V jadi satu bagian Pak Andri. Kalau R kan diginikan, kalau U kan dirapetin, kalau V diginikan ya? Iya, tinggal itu telunjuk sama jari tengah. Kalau W tinggal tambah jadi 3. Tambah seperti W biasa lah kalau kita itu W. Kalau X itu telunjuknya bentuk gitu kayak kunci ya. Bentuknya, terus ya itunya ngarahinnya seperti ini, seperti di gambar juga gitu. Jempolnya tinggal taruh di samping telunjuk samping jari tengah. Kalau W
tinggal Jadi kelingking J ya? sama Link jari sama tengah. gini ya. Ini W. Gitu mungkin ininya garis itunya jadi Y gitu kan. Bukan Y. apa Y gitu ya, Y. Kalau Z kayak huruf J, tapi dia pakai telunjuk bentuk Z, berarti ke kanan, Kanan. bawah, ke kanan. Oh gitu. Kanan, Jadi bawah, kanan. kanan, kiri, bawah, kanan. Kayak bikin huruf Ya. Z versi apa Oh. arah kita, kayak kita bikin huruf Z kan gitu ya, dari kiri ke kanan, bawah, kanan. Gitu. Kanan, kiri, bawah, ke kanan. Kanan gitu. Kanan, bawah, kanan. Z. Gitu. Jadi yang pakai gerakan ada 2 huruf. Z sama huruf J tadi. Kalau J pakai kalau J pakai kelingking, kalau Z pakai telunjuk. Pakai pointed finger. Jari telunjuk. Oke. Coba. Ini harus hafal Pak Andri ya? Hah? Harus hafal berarti ini. Oh iyalah. Mantap. Harus hafal kan. Ini melatih otak kanan. Iya sih, itu penting. Iya, saya baru belajar ini Pak Andri, bener ini. Baru pertama kali. Ini menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Menghafal ABC-nya kan otak kiri, tapi gerakannya tangannya itu otak kanan kan gitu. Oh, iya. Gitu. Oke, Teng, habis itu ngapain nih? Saya praktek dulu atau gimana? Atau sambil Jadi, apa dulu nih? Ini American Sign Language-nya. Kita coba Mas Indra deh. Kalau saya tutup ya, misal, bentar, saya ganti, saya stop share. Coba sambil diingat-ingat dari A sampai Z, spellingnya pakai bahasa Inggris ya. Spellingnya pakai bahasa Inggris, berarti saya contohin. Kan gini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Gitu, jelas? Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Ambil. Gitu. Iya. Nah, nanti buat buat nambah tiap kosakata atau vocabulary-nya, biasanya kita pakai bikin games, ya games. Menyebutnya sih dulu games gitu ya. Jadi misal kita bisa mulai dari dari kamar tidur, gitu ya. Nah nanti imajinasikan kamar tidur kita masing-masing. Misal di kamar tidur itu ada apa aja gitu kan ya. Ada benda-bendanya apa gitu kan, warna catnya apa gitu dan lain sebagainya. Ada pokoknya ada barang-barang apa aja, kita biasanya ngapain aja gitu kan. Bisa mengerjakan apa, terus ya, dan kalau lagi mood-nya misal bisa apa aja kan, bisa sedih, bisa senang atau apa, itu untuk kata sifatnya. Jadi biasanya nanti makanya kalau ada banyak biasanya sama moderator sama host, kita nyebutnya host gitu ya. Sama host dari kelasnya itu
ditanya tuh satu persatu, keliling gantian. Jadi, apa apa yang dapat kamu lihat di kamar. Misal, disuruh imajinasikan kamar masing-masing, kamar tidur, gitu kan. Jadi, biasanya kalau masih awal, ya kadang masih masih bilingual ininya, jadi masih campur lah, gitu ya. Ya, conversation-nya, percakapannya masih masih dicampur, masih ditranslate. Jadi bahasa Inggris dulu, kalau ada yang nggak paham, ya baru ditranslate ke bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi biasanya, ditanya kita nambah nambah kata benda itu noun gitu kan ya. Nah, untuk Noun, nambah ya. kata benda itu, ya kita dari benda-benda yang ada di sekitar kita lah, yang tiap hari, mungkin itu gitu ya. Jadi mulai dari ya mungkin dari rumah, mulai dari kamar tidur, nanti bisa pertemuan berikutnya ganti lagi misal ke ruang tamu atau ke dapur, ke kamar mandi, kan bendanya tuh beda-beda gitu kan ya. Dari Mhm. dari yang ada di rumah aja, ya mungkin bisa bisa ada 50 atau 100 benda buat nambah kosakata kita gitu kan ya. Seperti Sehari itu. minimal berapa Pak Andri kosakatanya? Gitu ya, kalau kalau misal dalam pokoknya ya kalau ada 8 orang kan berarti minimal bisa ada 8 kata kata benda gitu kan ya. Kalau cuma satu kali muter misal, jadi nanti tiap orang kata benda dulu tuh biasanya. Buat buat kata benda biasanya ditanyanya seperti ini, "What can you see in your bedroom?" Apa yang kamu lihat di kamar tidurmu gitu kan. Apa yang bisa kamu lihat, what can you see? Nanti kita suruh jawab gitu kan, misal I can see, bed, I can see a table, I can see a lamp, atau I can see, eee, apa, eee, mirror dan lain sebagainya gitu kan. Si kata benda yang kita sebut itu harus dieja, spelling menggunakan American Sign Language yang tadi. Misal I can Tadi ini, see, ya, ya. I can see a mirror, gitu kan. I can see a mirror, spell, gitu kan. Ya, pakai yang tadi M, I, double R, gitu kan. Terus Jadi O, gini-gini. R. Ya, kalau double bisa gini dua, double R, gitu kan. Double R, O, R, gitu. Jadi kita tahu tahu katanya juga, tahu hurufnya juga gitu kan, spellingnya, ejaan hurufnya, gitu. Dan untuk untuk menyeimbangkan otak kirinya ya tadi pakai tangan kan, otak kanan gitu kan, pakai spelling Tadi ya. sign language, gitu. Jadi ya supaya lebih mudah masuk ke otaknya juga kali gitu, gitu kan ya? Iya, benar. Mhm, gitu. Nah, jadi itu sampai sampai ya pokoknya sampai sampai mungkin kisaran hitungannya berarti kalau 15 jam lah, misal 1 jam, misal per 1 jam belajar, tadi misal di mana, di bedroom gitu kan, nanti habis itu 1 jam berikutnya misal ganti ke living room, terus ke kitchen, terus ke bathroom, terus ke halaman halaman rumah gitu kan, atau ke teras gitu. Terus kalau udah rumah udah semua, ya Baik. ganti keluar misal ke sekolah, ke bioskop, ke apalagi gitu kan, kayak gitu. Itu buat buat nambah kosakata dari tempat, itu dari tempat. Nanti kalau udah itu ya, eee, apa, untuk nambahnya
Nanti ya bisa ke kayak apa, ke stasiun dan lain sebagainya. Biasanya acuannya dari tempat. Misal, kita imajinasikan ada di tempat ini, kayak gitu. Di situ kira-kira ada apa aja, gitu. Nah, biasanya Iya, iya. kalau gurunya suka ngasih kosakata yang jarang orang sebut, gitu kan. Misal, kayak apa, keran, gitu kan. Keran orang mungkin, banyak yang belum tahu juga bahasa Inggris keran itu apa. Keran air itu. Iya, keran air, gitu kan. Terus atau mungkin dari apa, dari kata kerjanya, atau kalau di halaman misal ada alat pemotong rumput, gitu kan, bisa ngapain, kata kerjanya motong rumput itu apa, atau apa, kayak kayak gitu. Gitu. Jadi kalau, konsep awal ya silabus awalnya seperti itu. Nanti kalau udah makin makin ke sana lebih banyak di topik. Topik itu tadi misal kita, mendiskusikan tentang suatu topik, ya misal tentang hobi, ya udah nanti tiap tiap orang ditanya hobinya apa, terus, Nggak pakai eee gini juga, Pak Andri? ah? Enggak, Nggak pakai gini-gini, tangan. kalau topik lebih ke belajar kayak, intonasi intonasi berbicaranya, lebih nanti diajarin kayak pronunciation-nya, gitu. Terus lebih diajarin kayak, ya menambah apa, menambah kepercayaan diri buat speaking English-nya, gitu kan, buat ngomong bahasa Inggrisnya, kayak gitu. Jadi, itu di apa, eee, di topik tadi. Jadi ada games, ada topik. Kalau games biasanya untuk nambah kosakata tadi. Jadi awalnya tadi kata benda, gitu kan, jadi apa, noun. Jadi misal, what can you see in your bedroom? Nah, nanti tiap orang kan ditanya tuh spelling, gitu kan ya. Kalau udah beres satu itu, misal udah cukup, gitu kan, cuma cuma satu kali muter misal. Ya udah nanti nanti suruh diulang tuh, semuanya suruh. Jadi yang semuanya harus hafal yang kata-kata yang Semua itu lain yang juga. disebutkan. Heeh, jadi misal Hmm, kita harus hafal, tahu tadi kita sebut sama yang disebutin oleh yang peserta lain, yang teman kita. lain, kayak gitu. Gitu, sambil terus di-spell, dieja bareng-bareng, kayak gitu. Nah, setelah 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 kata benda, biasanya ke kata kerja, verb, gitu. Nah, kata kerjanya, ya kalau kata benda tadi kan nanyanya, "What can you see in your bedroom?" Kalau Hmm, kata kalau kata kerjanya itu, "What can you do?" Gitu kan, apa yang kamu lakukan, apa yang bisa kamu lakukan di kamar di tidur, kamar tidur. gitu kan, "What can you do in your bedroom?" Ya misal paling itu ya, "I can sleep, I can take a rest," istilahnya gitu kan, banyak ya, istirahat, saya bisa beristirahat, Itu saya pakai bisa gini-gini juga, tidur. tangan-tangan. Ya, sleep, ya kata kerjanya, misal I can sleep, ya udah sleep-nya dieja pakai pakai Oh, harus pakai pakai sign gini-gini. language lagi, iya, kayak gitu. Hmm, Jadi berarti, untuk yang noun nambah sama nambah verb, vocabulary, ya itu kita harus gini. harus pakai American Sign Language, dieja, Oke. gitu. Jadi misal, I can Ya, read a book, gitu kan, kata kerjanya aja read, gitu. Terus I can study, I can apa, ya saya bisa ngapain, kayak gitu. Saya bisa rebahan, nah rebahan rebahan kan bahasa Inggrisnya apa, ada gitu kan, gitu. hmm, Kaum rebahan, ya. kayak sekarang gitu. Gitu, itu biasanya ya Berarti ya, beberapa berarti ya, kalau berarti kita harus nikmati, Pak Andri ya. gitu. Nah, setelah activity gitu kan, what can you do in your bedroom, Heeh. yang berikutnya itu kata sifat.
adjective Can you see gitu. what Tadi can you noun do? udah, habis noun verb, habis verb itu adjective. Adjective biasanya ditanya apa, pertanyaannya itu jadi what can you feel? Biasanya kan gitu, apa yang kamu rasakan? Nah, apa yang bisa dapat kamu rasakan di kamar tidur gitu kan? What can you feel in your bedroom? I can feel sleepy, I can feel cozy, I can feel comfort gitu kan. I can feel apa? Nanti si kata sifatnya ya dia aja lagi pakai tadi American Sign Language itu. Iya. Jadi tiap kata benda noun, tiap verb kata Now, kerja, what ya verb sama sama adjektif kata sifat itu harus adjective dieja sifat pakai harus pakai pakai American Sign Language yang tadi gitu. ya udah. Oke, siap Pak Andri. Ya udah gini aja Pak Andri, saya tak ngapalin bahasa American Ya, English jadi tadi dulu, tugas tugas dulu. tugas untuk Saya pertemuan minggu ini menghafalkan American Sign Language yang tadi. Nanti saya hafalin ya, dulu. nanti Nanti saya kirim itunya misalkan deh, saya udah hafal, gambarnya yang tadi, gitu. saya udah hafal, nanti misalkan saya usahakan hari ini hafal lah, saya usahakan lah dengan cara itunya Pak Andri ya. 1-2 hari hafal. Nanti Gitu habis ya, itu gitu. kalau pegang saya praktekkan sama verb noun yang ada di kamar tidur itu coba ya. Ya, boleh. Misal paling kan biasanya orang di rumah ya paling sering asumsinya di kamar tidur gitu kan. Lebih lebih sering lah istirahat di kamar tidur gitu kan, di kamar tidur bedroom gitu. Misal ya di itu aja, misal di kamar di kamarnya, di kamar tidurnya ada benda-benda apa aja ya, di sambil di itu misal eh, ada ya tadi lampu, jendela, lemari, meja, cermin gitu kan, kasur, ada dan yang lainnya ya sambil ditulis atau itu boleh sambil dieja pakai sambil apa, Kalau mau latihan. cari kamus di HP Nah, yang kalau spellingnya kamus, ya. kalau Ya, mau nambah, itu. kalau misal kalau mau itu Misalkan saya mau cari nih kamus di apa di di apa? kamar tidur ada kursi misalkan. Saya cari di HP itu kamusnya apa itu biar katanya itu biar pas nggak salah tuh. Kalau Misalkan mau ini sih kamusnya yang English to English. Kalau mau lebih itu ya, lebih lebih English dapet to English. ininya. Jadi kayak kayak kamus bahasa Indonesia kan menerjemahkan bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia yang lain gitu kan. Hmm. Kayak KBBI misal kata apa gitu. Nah, itu ada terjemahannya kan, maksudnya Ya. misal apa ini adalah bla 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 dalam bahasa Indonesia. Nah, itu itunya kalau mau sambil menambah kosakata kita apa kamus yang dipakainya jangan Inggris Indonesia, tapi Inggris ke Inggris gitu. Jadi misal kata ini nih, Lah nanti English to English. ada yang nggak ngerti lagi kan, nah bakal nyari lagi kan, oh jadi ini nih maksudnya ini lagi. Nah jadi dari satu kata yang kita nggak tahu bisa sambil nyari di kamus bisa nambah 3 kata yang lain lagi gitu. Gitu. Jadi pakainya kalau di HP saya ada Kan di HP, biasanya kan di HP yang yang terkenal sambil ada ngomongkan. 2 sebentar coba saya ini ya. Kalau di HP saya pakainya ini Merriam-Webster. Merriam-Webster Dictionary. Ada nggak? Nah, ini nih. Ada Merriam-Webster ya. Yang Nah, di websitenya ada ini merriam-webster.com. Nah, ini iya benar. Nah, itu ada. lihat ini udah dari 1828, udah hampir 200 tahun. Oh. Itu 200 tahun itu.
Iya, udah hitungannya udah hampir 200 tahun sebentar lagi. Gitu kan. Nah, di sini nanti bisa misal kita ngeklik apa? Misal bed, nanti kan cari nih, gitu kan. Nah, nanti muncul nih ada ini noun, ada penjelasannya. Oh, ini kata benda atau ternyata kan kalau bahasa Inggris satu kata itu bisa jadi dia kata benda, bisa jadi kata kerja Iya. juga gitu kan. Bisa lebih dari satu jenis kata gitu. Nah, nanti di sini ada cara pronunciation-nya nih. Sama di aplikasi Android juga bisa diklik. Nah, ada kita bisa Oh, ngikutin pengucapannya ya, Pak? itunya, pengucapannya atau kalau yang kuliahnya jurusan bahasa Inggris atau sastra Inggris, dia tahu cara pengucapan kalau kayak gini nih. B-nya di sini di depannya ada kayak tanda petik satu gitu. Itu harus seperti apa gitu. Ada mata kuliahnya itu. Pokoknya ada masuk ke mata kuliah apa, itu cara pronunciation kayak gitu. Pronounce. Di sini ada nih a piece of furniture bla 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 to lie and sleep dan lain-lainnya gitu kan. Definition of bed ada tiga definisi. Yang pertama Ya. itu ada A B sampai F, dua bahkan bisa ada 4, 5 dan seterusnya itu gitu. Yang 3, yang 4 sana mungkin itu. Nanti ada juga ininya, ada sinonim antonimnya. Nah, ini bed tuh. Bed ternyata ada kata kerja juga kan, bed. Bener. Jadi bed yang pertama itu sebagai noun, yang ini entry 1 of 3. Bed-nya sebagai kata kerja. Ternyata bed juga ada sebagai kata benda tadi. Ternyata bed Kata juga benda. bisa sebagai kata kerja, verb. Nah, ini ada intransitive verb. Ya, ini nanti kita bahas ada apa transitif, ada intransitif gitu kan. Gitu. Nah, ini ada transitive verb-nya. Terus ada bed juga sebagai singkatan BED. Kalau ini bed-nya ya apa D-nya kecil, BE-nya gede, Bachelor of Education nih, sarjana pendidikan nih SPD, bahasa Inggrisnya BED. BED. Gitu. Nah, di sini ada sinonim antonim juga kan. Nah, sinonimnya apa, noun, verb-nya apa, antonimnya apa. Kayak gitu, antonimnya untuk verb yang ada. Terus ya gitu, enaknya ada thesaurusnya istilahnya gitu. Thesaurus itu tadi sinonim antonim kayak gitu. Jadi komplit sebenarnya. Saya pakai ini buat itu dari dulu dari S1 sih. Beli kamusnya ada juga kamus yang pocketnya tapi emang tebel sih. Beda kalau mungkin pernah lihat kamus Oxford Dictionary juga ada kan, kamus Oxford gitu. Itu lebih kecil. Kalau yang Merriam lebih tebal. Saya dulu beli pas waktu S1. Kalau Oxford nulisnya ini Oxford Learner Dictionaries gitu. Tinggal sama cari di sini. Klik that. Kalau ini kan webnya gitu kan ya. Di sisinya juga ada. Kalau ini kalau di Oxford ada 2. Karena Oxford itu kan Inggrisnya dia dari British gitu kan, dari United Kingdom, dari Inggris Raya, Britania Raya gitu ya. Makanya di sini pronunciation-nya ada 2 nih. Ada English, ini untuk yang British, ini yang merah American, ada tulisannya kan. Bad pronunciation American. Nah, bisa jadi beda kan? Iya. Pronunciation beda. Yang American lebih panjang. Bad. Kalau British lebih pendek. Bad. I go to bed. I go to bed. Gitu. Ya kan? Beda lebih panjang secara kalau bahasa Arab harokatnya dia
lebih panjang lah itunya. Matnya dia lebih panjang gitu kan. Ya, Kalau ilmu tajwid, dia iya. gitulah, gitu. Nah, ini juga Oke, oke, oke. bisa 2 itu sih biasanya yang terkenal. Bisa pakai Merriam-Webster atau Oxford, gitu. Tapi kalau Kalau Merriam-Webster di Play Store juga ada. Yang Oxford. Oxford ada juga kayaknya. Nah, ini ada idioms-nya juga kalau di Oxford, kalau di itu nggak tahu idiomsnya udah ada juga langsung atau ada harus di ini lagi, gitu ya. Sini ada tadi ada idiom kan, in bed, Hmm. berarti itu maksudnya apa? In bed, kalau in bed itu berarti sexual activity, ya berarti aktivitas seksual bisa itu kalau kita ngomong kata idiom in bed gitu kan. Sini ada go to bed with somebody. Misal kalau masih dia bilang I want to go to bed with somebody, berarti secara informal itu mau berhubungan seksual dengan seseorang itu gitu. Kalau ada go to bed with siapanya. Nah, ini idiom-idiomnya yang ada pakai kata bed-nya. Kayak gitu. Ya, Ya kayak oke. kalau di kita nyebutnya ungkapan lah gitu ya, kata ungkapan. Gitu kan. Idiom, ungkapan. Idiom Idiom. gitu. Kalau satu gini Pak Andri, saya jujur ya Pak Andri ya, kalau kalau kata-kata misalkan bed atau bedroom kan ya, kalau saya tuh kadang tadi misalkan Pak Andri bilang harus menyebutkan satu persatu itu ya benar juga, karena saya pribadi juga kadang ada kata-kata yang belum hafal hurufnya itu secara lengkap loh Pak Andri. Itu saya pribadi. Atau misal gini, ada bed ini kasur gitu ya secara nama, Heeh, ada heeh, bed yang buruk. Nah, itu nanti kita harus belajar cara cara membedakannya. Ini kan kalau ini adjektif kan, heeh, gitu. adjektif. Hmm, Itu jadi buruk itu. iya, ini secara pronunciation mungkin mungkin hampir ya dekat-dekat 11-12. gitu. Kalau yang ini lebih panjang lagi dari bed. Nih, bad. I feel bad. Gitu kan. Kalau kalau yang kasur lebih pendek. Gitu. Yang ini bad. Kalau tadi yang buruk bad. Harokatnya matnya lebih panjang lagi dari bad. Iya. Gitu ya. Tapi secara itu ya secara ibaratnya kalau di bahasa Arab kan ada di tajwid ada makhrajul hurufnya mirip gitu kan. Cara ngebuka mulutnya gitu kan ya. Kayak Iya. gitu. Cuma beda panjang pendeknya. Ya itu Panjang pendek. jadi sebenarnya kalau kalau kita paham bisa baca Quran gitu kan, tahu emang panjang pendek di bahasa Arab aja beda arti, ya sama di bahasa Inggris juga kayak gitu. Jadi misal misal kata ini beach gitu kan. Ini beda sama satu lagi, ini kan pantai, noun, gitu kan. Beach. Ada yang satu lagi yang beach seperti ini. Nah, beach gitu kan. Beach. Hampir-hampir mirip gitu kan. Gitu. Yang beach lebih panjang sedikit lah. I I uh, I uh, I want to go to the beach. Gitu kan. Tapi kalau beach yang tadi pantai, kalau ini kan beach kayak PSK nyebutnya kan beach gitu ya. Kerja seks komersial, PSK, WTS lah gitu. Atau kalau 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 kata-kata kasar, informal, kata yang ofensif, jadi menyerang
orang biasanya pakai "You're a bitch," gitu kan. "You Hmm. are son of a bitch." Biasanya yang orang lebih banyak dipakainya gitu kan, son of a bitch. Berarti anak dari, WTS, PSK gitulah secara itunya. Secara arti perkataannya gitu, tapi maksudnya itu ya kamu bajingan gitulah, "You son of a bitch," gitu. "Kamu sialan, kamu bajingan," ya istilahnya gitu, bahasa Inggrisnya gitu. Nah itu ya tadi pronunciation-nya nggak boleh ketukar kan, Ya. bitch Ya. ini sama kita ngomong sama bule, nggak taunya kita pronunciation-nya pakai bitch yang ini kan, Ya. wah bisa digampar. Salah itu. Gitu, "Sialan lo, ngatain gua bitch." Gitu. Udah kita masuk kita pantai ya. Iya, kalau yang tadi beach yang satunya pantai gitu kan. Ya. Yang kalau beach yang ini kata-kata kasar gitu. Iya. Oke, oke. Hmm, Siap, Pak. gitu ya. Ya udah, sementara itu dulu aja Pak Andri. Ini kan saya harus ngafalin dulu kan ya. Saya hafalin dulu yang dasar dulu aja nggak apa-apa. Kan Iya, nggak bisa boleh. juga bener. Boleh Saya nanti. hafalin dulu yang tadi sekarang dikirim. Terus nanti yang bedroom yang di kamar tidur saya coba Iya, boleh di terapkan. ini Coba aja, hafalin misal, itu. kata noun-nya apa aja, terus apa, activity-nya berarti buat verb-nya apa aja ya boleh di apa, dipikirin atau ya ditulis lah boleh lah gitu. Kalau dulu pas pas di tempat kursus itu kan emang langsung Tulis. apa, tanpa alat tulis kan, jadi langsung di kelas gitu ya. Kalau ini bolehlah ditulis misal noun-nya kira-kira kalau di bedroom itu ada apa aja, terus activity yang bisa dilakukan gitu kan, activities-nya Apa aja. apa aja, terus sama mungkin kayak feelings-nya gitu kan, misal perasaan kalau di kamar itu bisa perasaannya ya kadang sedih, senang, atau nyaman, atau aman, atau apa gitu kan, ya ditulis aja sambil dilatih spelling-nya, Berarti gitu PR saya tuh Pak Andri ya. gitu boleh. Hafalin sama 3 tadi. Siap. Ya, jadi Laksanakan. noun, verb, adjective, ya buat nambah-nambah vocabulary-nya, kosakata. Siap. Nanti kalau sudah nanti misalkan Pak Andri segang, saya video call, saya gini-gini ya. Saya Ya, gini-gini boleh ya. boleh boleh, Oke. nanti Oke saya ya. itu, Jadi kayak ya bisa biar video call. lebih cukup Pak Andri ya. Ya, oke, biar langsung di assessment lah, Terapkan ya. udah benar atau enggak. Ya, dinilai. Oke, Ya, itu maksudnya seperti itu saya. boleh Sabar Pak boleh Andri boleh. yang ngajarin saya Pak Andri. Oke, cukup? Cukup Pak Andri, cukup. Hari ini Oke, cukup. ya Terima udah. kasih Pak Andri. Oke, saya tutup Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Yuk.